bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kakak berharap dimanapun adik-adik berada, semuanya bersukacita. Terlebih-lebih apa adik-adik? Hari ini kita mau merayakan hari Natal. Jangan lupa adik-adik. Sebelumnya ya kita mau beribadah dulu, memuji nama Tuhan. Semuanya bersemangat, semuanya bersukacita. Kita mau nyanyi satu lagu yang berjudul Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Ayo adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita bikin gerakannya ya. Semuanya semangat ya. Kita bikin gerakannya ya. Kita bikin gerakannya adik-adik. Semua semangat. Kita bikin gerakannya ya sambil bernyanyi. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Betlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang raja. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Betlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel Bagi semua. Baik adik-adik kesemuanya, saat ini kita akan masuk ke dalam fortum dan salam. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, tentu kita masih bersukacita semuanya ya. Sekarang kita mau angkatkan lagi lagu pujian kita, Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud. Imut-imut pujiannya
Sekarang duduk yang rapi semuanya ya. Duduk yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkatkan satu buah lagu pujian lagi. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan hadir di sini bersama-sama dengan kami, jaga lindungi kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan di dalam ibadah kami, meskipun lewat YouTube ini, kami percaya Roh Kudus Tuhan selalu menggiatkan kami untuk boleh mengerti. Bapa di surga, berkati Kak Verda yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, mampukan supaya firman Tuhan yang disampaikan Kak Verda boleh dimengerti oleh anak-anak dan orang tua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah dapat semuanya di dalam kitab Injil Lukas di Perjanjian Baru ya. Kita akan baca sama-sama, kakak baca dari sini dan adik-adik semuanya membacanya bersama dengan mama, papa di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Begini firman Tuhan.
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kita baca bersama-sama ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, seperti itu firman Tuhan yang diambil dalam kitab Injil Lukas ayat 26 sampai 38. Tema kita pada hari ini adik-adik, hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Coba katakan semuanya, pegang dadanya semua, katakan, hidupku untuk Tuhan. Dan sebut namanya, seperti hidup Kak Perda untuk Tuhan. Adik-adik sebut namanya semua di rumah ya. 1, 2, 3, bareng-bareng ya. Sebutkan namanya. Hidup, sebut namanya, untuk Tuhan. Hidup Kak Verda untuk Tuhan, ya. Hidup Della untuk Tuhan. Hidup Calvin untuk Tuhan. Nah, hidup adik-adik sebutkan semua namanya, ya. Jadi hidup adik-adik itu adalah untuk Tuhan. Nah, bagaimana Kak hidupku untuk Tuhan? Nah, selagi kita masih hidup, ya, kita selalu menyerahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Kita dipakai Tuhan, ya, kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat-berkatnya. Di dalam Alkitab tadi, dalam Injil Lukas 1 ayat 26 tadi sampai 38, adik-adik tadi udah membaca siapa saja sih tokohnya yang ada di dalam Alkitab tersebut tadi yang kita baca sama-sama. Ayo, ada yang bisa sebutkan? Yang pertama, ketika malaikat siapa namanya? Iya, Gabriel. Jadi tokoh yang pertama adalah malaikat Gabriel. Kemudian yang kedua, siapa yang mengandung? Iya, Maria. Tokoh yang kedua adalah Maria. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Siapa? Yusuf, ya, Yusuf. Kemudian dari tadi katanya dari Daud itu adalah
berasal dari Yusuf, ya. Kemudian tokoh-tokoh tadi, ada malaikat, ada Maria, ada Yusuf, ya. Semua tokoh-tokoh itu adalah dipakai Tuhan. Nah, khususnya Maria saat itu, ketika Maria bertemu dengan Yesus, Yesus menemui Maria. Nah, Maria terkejut. Kenapa saya ditemui malaikat? Ternyata apa kata Tuhan? Atau apa kata malaikat Tuhan? Dia akan menjadi seorang ibu. Dia akan mengandung, ya, memandung. Nah, terkejut nggak Maria? Terkejut dong, dia belum menikah, belum punya suami, tapi kok bisa ya dia punya anak. Nah, itulah kuasa Tuhan, ya. Roh Kudus akan datang kepada Maria, dan Maria mengandung. Siapa namanya tadi dikasih? Yesus. Jadi tokohnya yang keempat itu adalah Yesus, ya, yang disebut-sebut di dalam kandungan Maria. Nah, yang akan dilahirkan, yang akan kita peringati pada tanggal 20 nanti, ya, perayaan Natal KKR, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Maria takut karena dia belum bersuami dan harus memiliki anak. Tetapi apa kata Maria? Jadilah kepadaku, ya, seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi milik hidup Maria adalah milik Tuhan. Nah, hidup Maria adalah untuk Tuhan. Adik-adik juga, ya, hidup adik-adik untuk Tuhan. Mama-mama juga, ya, hidup mama-mama semuanya, ya, untuk Tuhan. Anak kita yang dikasih Tuhan kepada kita milik Tuhan. Nah, kita harus jaga mama-mama. Bagaimana kita harus menjaga anak kita? Bukan hanya prestasi yang tinggi, anak yang hebat, yang luar biasa. Bukan hanya itu saja yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, tetapi harus ada, ya, kebutuhan spiritual, ya. Bukan hanya makan yang banyak, makan yang bergizi, kemudian kebutuhan hidupnya semua terpenuhi. Tidak hanya sampai di situ. Buat mama-mama semua, mama-mama yang di balita, ya, anak kita Tuhan kasih kepada kita itu untuk bisa kita bawa mengenal Tuhan, memiliki kasih, ya, memiliki kasih, memiliki iman yang luar biasa, dengan harus balance, ya, harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi mama harus jadi contoh, jadi teladan untuk anak-anaknya. Kalau mama papa juga malas-malas beribadah, malas-malas membaca Alkitab, malas-malas berdoa, malas-malas ke gereja, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita lebih dekat kepada Tuhan jika diri sendiri kita sebagai orang tua tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita? Karena anak-anak kita akan meniru kita. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus patuh, ya, kepada orang tua. Jika mama papanya mengatakan, anak-anakku, ayo hari ini kita berdoa bersama, hari ini kita membaca Alkitab bersama, atau sebelum tidur berdoa dulu, ya, sebelum makan berdoa dulu. Dan jikalau mama papa kita menyuruh adik-adik untuk belajar di kelas balita, ya, belajar, karena juga untuk adik-adik nantinya ketika sudah besar, adik-adik bisa berhasil, dan keberhasilan adik-adik nantinya bisa untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan selalu kita berikan menjadi milik Tuhan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Seperti Maria tadi, dia senantiasa menyerahkan kehidupannya, ya, kepada Tuhan, ya. Itu dia adik-adik. Jadi jangan pernah merasa apa yang adik-adik miliki itu dari mama papaku, karena kerja kerasnya, karena hebatnya mama papaku. Nah, itu semua yang ada pada mama papa kita. Kita bisa punya mobil, kita bisa punya rumah besar, itu juga semua karena
Tuhan. Jadi senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ketika kita belum memiliki apapun, ya, belum memiliki yang seperti orang lain punya, tetapi tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan. Hati kita senang, hati kita bahagia karena Tuhan menyayangi semua anak-anak. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu semuanya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Apa tadi tema kita pada hari ini? Hidupku untuk Tuhan. Ya, hidupku untuk Tuhan. Jadi itu yang Tuhan inginkan dari kita semua anak-anak sekolah minggu dan juga mama papa semuanya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jari kami, mampukan kami untuk mengerti ya Bapa. Ampuni kami Bapa atas setiap salah dosa kami, dan layakkan kami senantiasa hidup kami ini untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau respon firman Tuhan. Kita mau angkatkan lagu pujian, hidupku bukannya aku lagi. Semuanya bernyanyi ya adik-adik ya, semuanya bertepuk tangan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
masuk ke dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah boleh beribadah, sudah boleh memuji nama Tuhan, sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, mampukan kami, anak-anak-Mu yang masih sangat kecil di kelas batita dan juga balita, memampukan supaya hidup kami ini kami berikan untuk Tuhan. Jaga lindungi kami selalu, pelihara hidup kami, jauhkan kami dari kuasa-kuasa jahat, dan layakkan kami untuk menjadi milik-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, dalam situasi saat ini kami terus berdoa Tuhan yang membantu kami sehingga kami boleh tetap sehat. Kami juga tetap Tuhan lindungi, dan saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami yang dalam kondisi sakit ataupun yang terpapar COVID-19 pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat orang tua Selin dalam penyembuhannya. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan orang tua supaya orang tua papanya Selin juga cepat sembuh dan boleh kembali beraktivitas di dalam kehidupannya, dan juga boleh bertemu dengan keluarga dalam kondisi keadaannya yang baik. Berikan tetap kesehatan kepada kami semuanya Tuhan, baik orang tua kami juga yang saat ini masih terpapar COVID-19 saat ini. Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya Tuhan, sistem imunnya Tuhan perbaiki semuanya. Biarlah kondisi kesehatan orang tua kami, orang tua adik kami Ibren, Tarigan juga Bolang dan karunia Tuhan pelihara semua penyembuhannya, pemulihan kesehatannya bersama dengan keluarga-keluarga semua yang ada di rumah. Tuhan jaga lindungi semuanya sehingga keluarga semuanya boleh cepat kembali pulih dari kesehatannya Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami juga dimanapun mereka berada dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkan semuanya. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap bersyukur di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tumbuh kembang anak-anak kami juga yang masih sangat kecil di kelas batita juga Tuhan pelihara semuanya, sehingga anak-anak kami ini juga boleh sembuh dan Tuhan pelihara. Dan kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang beberapa waktu kemarin terpapar COVID juga. Biarlah Tuhan juga yang peliharakan kesehatan orang tua daripada adik kami Elia Tuhan. Biarlah hasil rapid hari ini untuk Elia dan mamanya juga boleh negatif, dan papanya juga hasil swabnya boleh negatif. Tuhan peliharakan semuanya Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dalam situasi saat ini. Berikan kekuatan dan semangat baru di dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami berdoa buat Natal KKR yang akan berlangsung pada tanggal 20 pada hari Minggu ini pukul 5. Tuhan berkati semuanya, membawa acara, MC musik semuanya, dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan di kelas masing-masing. Berkati semuanya Tuhan, peliharakan sehingga acara ini boleh berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Jangan lupa hari ini kita akan mengadakan perayaan Natal KKR GBKP Rungkut Tangerang secara Zoom. Jangan ada yang ketinggalan. Nantikan hadiah-hadiahnya yang sangat menarik ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.